Jadi andalan kita jenisnya yang asep putih. Nah, namanya asep putih. Asep putih. Ini andalan. Kita butuh tanaman ubi asep luasannya minimal saya ditarget itu 10 hektar per bulan. Sehingga saya baru tercapai 5 hektar. Masih kurang banyak, Mas. Oh, berarti kalau teman-teman Taniling itu mau nanam ubi terus bekerja sama dengan jenengan itu bisa ya, Pak? Untuk 1 hektar yang kualitas A, Minimnya sekali panen 25 ton. kita biaya untuk 1 hektar kurang lebih adalah 15. Jadi kita untung 35. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana sih kiat-kiat menanam ubi yang baik dan benar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Nah, lokasinya ini berada di Wonosobo, Kecamatan Sepuran. Dan nanti yang akan menjelaskan mengenai kiat-kiat belajar atau kiat-kiat menanam ubi yang baik dan benar adalah Pak Kuwanto yang berada di samping saya ini. Mungkin boleh dimulai, Pak, monggo. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Perkenalan dulu, nama saya Kuwanto, asli dari Banjarnegara. Kebetulan saya bergelut tentang tanaman ubi sudah 13 tahun. Kenapa kita memilih tanaman ubi bukan tanaman yang lain? Bahwa tanaman ubi adalah tanaman yang paling baik dibandingkan tanaman jagung dan tanaman padi. Karena apa? Hasilnya cukup maksimal. Untuk itu, kunci utama yang pertama adalah pemilihan bibit. Ini adalah sangat penting, Pak Rizky, karena pemilihan bibit itu harus minimal yang kalau bisa yang kultur jaringan. Artinya bibit yang tumbuh dari bibit TO yang tumbuh nanti diambil bibit itu kultur jaringan tanaman bibit yang paling bagus. Kemudian yang kedua, jangan memilih bibit yang kena serangan hama penyakit. Contoh seperti ini. Ini adalah hama kutil pada tanaman ubi. Ini tidak usah dikembangkan karena ini adalah menular. Kemudian yang kedua itu mengambil 5 ruas dari pucuk. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, jadi 1 tandan kita ambil 2 stek, ukurannya adalah 5 ruas 2 ruas. Nah, tadi sudah memilih bibit ya, tanam yang bagus adalah tidak boleh ditekuk seperti, nah ini nggak boleh. Jadi nggak boleh patah juga, nggak boleh ya? Boleh, karena kalau ini udah patah, ini tumbuh tunas sehingga tanaman ubi tidak bisa besar-besar. Kemudian masuk ke dalam tanah itu 2 ruas. Ya. Kemudian bedengan sangat menentukan, Mas Rizky. Bedengan. Nah, bedengan yang bagus adalah ketinggian 30, lebarnya adalah 80. Kalau sudah dirawat, tinggal nanti penggunaan pupuk. Ya, pupuk itu bisa pupuk dasar bersama dengan tanam. Ini jadi setelah ditugal dengan jarak 20-20 cm, nanti pupuknya masuk. Kita menggunakan pupuk yang sering dan aman itu menggunakan komsah. Jadi komsah dengan ukuran 2 sendok setiap tanaman. Itu, Pak. Kemudian yang lain, Mas Rizky, jadi ini termasuk nanti pemilihan di lahan termasuk bebas tegakan. Syarat yang lain adalah DPL. Jadi ketinggian yang bagus untuk tanaman ubi ini adalah DPL-nya 250 sampai 1000, Mas Rizky. Penggunaan penyubur dan pembesar. Ketika umur 15 hari setengah bulan, kita menggunakan penyubur. Itu ada, Mas, dikandung maksud supaya memacu pertumbuhan, membuat tanaman itu membentuk kanopi. Jangan salah kalau
tanamannya subur itu ini menggunakan asimilasi untuk pertumbuhan dan untuk pengisian. Ini umur 15 sih. Ketika umur sudah 2,5 bulan, kita penggunaan ini pembentukan pengisian. Ini tugasnya ini seperti, jadi cukup satu tank satu tutup ini. Kemudian yang terakhir adalah panen, Mas Rizky. Panen yang dihendaki itu umur maksimal itu 5 bulan. Kalau lewat dari 5 bulan boleh, tapi resikonya sangat besar, Mas Rizky. Apa, Pak? Itu nanti terjadi boleng. Boleng ya. Ataupun tanaman ngentua, tanaman umbinya akan pecah. Umur 5 bulan masih mulus seperti ini. Kalau dalam masa panen setelah umur 4 bulan 5 bulan itu kelihatan tanaman itu menua, kelihatan daun-daun itu agak menguning, sehingga itu tanaman sudah tua. Yang masuk ke pabrik itu kita kan mitra, Mas. Mitra ya. Kita mitra dengan perusahaan sehingga pasarnya akan dijamin. Kemudian yang bisa masuk ke pabrik Minimal itu. genggaman masuk, yang ini nggak masuk. Ini adalah 2. Lebih besar lagi lebih bagus. Kita kebutuhannya cukup banyak. 1 bulan kurang lebih ada 1.000 ton, Mas, untuk tanam. 1 bulan. 1 bulan 1.000 ton. Jadi kita harus butuh tanaman ubi setiap kontinu. Untuk wilayah kami dipasok 15 hektar. Untuk Wonosobo dan Banjarnegara dan Purbalingga itu 15 hektar. 1.000 ton itu dari pabrik kebutuhannya itu permintaan. Tapi kita ambilnya ada yang dari Magelang, ada yang dari Solo. Oh gitu ya. Ada Batang, kemudian di luar kita yang jenis lain. Jadi andalan kita jenisnya yang Asep putih. Nah, namanya Asep putih. Asep putih, ini andalan. Panggilannya Asep berarti. Asep putih, Mas. Ya, ini panggilnya. Jadi ini andalan. Jadi jenis-jenis yang lain itu hanya menurut kebutuhan. Himbauan kami yang terakhir kepada pemirsa, monggo kita butuh tanaman ubi ase luasannya minimal saya ditarget itu 10 hektar per bulan, sehingga saya baru tercapai 5 hektar. Masih kurang banyak, Mas. Oh, berarti kalau teman-teman Taniling itu mau nanam ubi terus bekerja sama dengan jenengan itu bisa ya, Pak? Bahkan malah dibutuhkan ya saat ini. Oke. Siap ya, bibit gratis. Ya, 1 hektar, 2 hektar kita kirim. Kemudian penyubur dan pembesar ini saya gratiskan. Lah yang swadaya nanti yang komsah ini. Tapi kami berusaha nanti untuk bagi pelanggan kami yang tanam ubi ini istilahnya pinjaman. Oh, pinjaman. Nah, nanti setelah panen baru bayar. Tapi kalau mau ikut bermitra itu wilayahnya harus di Wonosobo sekitarnya atau di mana saja boleh? Yang lain boleh. Yang penting masuk kriteria yang tadi pemilihan lahan. Oh gitu. Harus bebas tegakan, harus tidak berair, tanahnya bagus, ketinggiannya oke, siap untuk bertanam ubi. Nah, dengan jenengan bermitra ini itu dapat harga berapa sih? Oh ya, gini Mas. Jadi kami dari perusahaan memang ada harga sampai di alamat pinggir jalan itu harganya sesuai kontrak itu 25 per kilo. Apabila yang manen itu adalah petaninya. Kalau di pasaran yang umum berapa sih? Yang ini di pasaran umum kan 1.500. 1.500. Oh, yang kecil-kecil. Tapi kalau yang besar ini tahu nggak Pak? Yang di pasaran bukan yang di mitra gitu? Ya, sekitar 3.000 Mas. 3.000-an. Oh. Karena apa? Per kilo? Per kilo. Nah ini kebetulan baru panen kan Pak? Ya. Ini bisa nggak kira-kira saya diajarin cara panennya gimana sih dan lihat langsung kalau setelah dipanen? Petani sekalian itu. Oh iya boleh. Oh sama jenengan Pak? Ya oke siap. Hai Sobat Tani Link, buat kalian para petani jahe, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Caranya gampang banget, install aplikasi Tani Link dan posting produkmu di AgriPlaza. Yuk, download aplikasi Tani Link di Google Play. Nah, oke teman-teman, kita sekarang akan melakukan panen ubi ya Pak ya, ubi asep ya. Nah,
Asep putih. Dan kita akan lihat nanti bagaimana sih visualnya atau ubinya pas dicabut langsung dari tanahnya. Akan dipraktikkan langsung sama Bapak petani ya. Monggo Pak. Oh ini jadi buat cuman biar gembur dulu aja. Kalau ngambilnya pakai tangan ya. Ini nggak mungkin ketinggal ya Pak ya? Nggak mungkin. Kalaupun ada ya Ya diambil. Ini berarti langsung dipetik gini Pak? Kumpulin di sana jadi satu ya? ya. Lagi kan, satu lagi sini. Kayak satu lagi boleh Pak? Lihat dulu anunya. Biasanya kalau pohonnya terlalu lebat di apa? Oh ya. Ini karena tidak terlalu cukup di. Oh, ini yang merah tadi Pak ya? Oh iya Pak, ada satu lagi yang ketinggalan nih. Kalau produksi per hektar ya di sini mungkin per hektar gitu ya kita hitungnya. Itu berapa sih Pak? Oke, untuk 1 hektar yang kualitas A, minimnya 25. Minimnya sekali panen 25 ton. Desa lain ada yang 30 ton. Oh kurang lebih Rata-rata. 25 ton itu yang grade grade A yang besar-besar tadi ya? Kalau kita nak kerja petani, nanti ikan 2 aja sudah 50. Kita biaya untuk 1 hektar kurang lebih adalah 15. Jadi kita untuk 35. Nah mungkin itu tadi teman-teman pengulasan kita mengenai bagaimana sih bertani ubi yang baik dan benar bersama Pak Kuwanto. Dan juga bagi teman-teman yang ingin atau bermitra dengan Pak Kuwanto sebagai petani ubi, itu bisa menghubungi langsung di nomor Pak Kuwanto di bawah ini atau silahkan kalian cek di deskripsi. Sekian video kita hari ini, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.